5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang itu tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam renang terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang ini mengalungkan peluit di leher masing-masing. Nah, peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan adik-adik. Di kolam renang, petugas kolam itu menggunakan peluit untuk memberikan peringatan bahaya. Nah, pemberian peringatan menggunakan peluit ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Lalu, apa saja ya upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Nah, tentunya ya adik-adik ya, kita harus memakai baju renang. Kalau belum bisa berenang ya harus memakai pelampung. Lalu berenangnya juga di bagian kolam yang dangkal, yang tidak terlalu dalam. Nah, sebagian besar bumi itu terdiri atas air adik-adik. Oleh karena itu kita harus bersahabat dengan air. Air itu bisa menjadi kawan maupun lawan. Lalu kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Nah, saat berada di kolam renang kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita itu berhati-hati. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Nah, adik-adik, kalau ada tanda seperti ini ya, misalnya 1,3 m. Nah, itu artinya ini adalah kedalamannya itu sekitar 1,3 meter, misalnya seperti itu. Ada yang 5 meter. Nah, itu tanda kedalaman airnya. Kalian harus bisa menyesuaikan. Oh, aku belum bisa berenang, berarti aku tidak boleh bermain di kolam yang terlalu dalam. Lalu yang kedua itu dilarang mendorong, tidak boleh mendorong adik-adik ya. Nah, di sini ada larangan mendorong ketika di kolam renang. Lalu dilarang terjun di kolam yang dangkal. Nah, di kolam yang dangkal terjun ya nanti kepala kita terbentur adik-adik. Lalu dilarang berenang sendirian dan dilarang berjalan di tepi kolam renang. Karena itu berbahaya kalau kita berjalan di tepi kolam renang. Nanti kalau misalnya kepleset bisa jatuh di kolam renangnya. Apalagi kita berjalan atau berlari-lari di dekat kolam yang paling dalam, itu tidak boleh. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Nah, temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Jadi, dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri kita sendiri. Jadi, kalau kalian ke kolam renang, ingat ya peringatan-peringatan yang ada di kolam renang. Nah, adik-adik, setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Nah, ini adalah bacaannya adik-adik. Yuk kita baca bersama. Alat komunikasi tradisional dan modern.
Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru yang dikenal oleh masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf ya, ada telegraf dan pesawat telepon. Nah, dengan adanya teknologi, telepon sekarang berkembang menjadi telepon genggam adik-adik atau biasa kita sebut dengan ponsel. Nah, ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, itu tadi adik-adik ya contoh-contoh dari alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Salah satunya handphone yang kita miliki. Nah, kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas ke dalam tabel berikut ini. Ya, kita akan kelompokkan nih adik-adik mana yang alat komunikasi tradisional dan mana yang termasuk dalam alat komunikasi modern. Contoh alat komunikasi tradisional adalah daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Sedangkan alat komunikasi modern itu ada telegraf, telepon ya, dan telepon genggam atau ponsel. Adik-adik sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kalian baca. Nah, informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Banyak ya adik-adik ya informasinya dari contoh teknologi komunikasi yang tradisional dan modern. Nah, adik-adik, mari kita lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang sudah tersedia. Yang pertama, alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Nah, alat komunikasi apa yang digunakan di masa lalu? Ya, alat komunikasi tradisional. Lalu yang kedua, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Mana nih adik-adik ya? Ya, kentungan ya atau kentongan ya. Kalau orang Jawa bilangnya kentongan. Yang ketiga, lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Ya, lonceng dan gong itu memiliki fungsi yang sama. Yang keempat, telepon kini berkembang menjadi sekarang berkembang menjadi ponsel atau handphone ya. Lalu yang kelima, ponsel itu merupakan salah satu alat komunikasi alat komunikasi modern. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi itu adalah salah satu contoh bentuk komunikasi juga adik-adik. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapinya dengan penuh semangat juga. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat setiap orang itu pasti berbeda-beda juga adik-adik. Nah, kalian dengan teman-teman kalian pasti juga berbeda sifat dan karakternya. Nah, setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Nah, sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Nah, berikut ini contoh sifat beserta ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang sopan itu bagaimana sih? Orang yang sopan itu ciri-cirinya menghormati setiap orang. Lalu orang yang sombong bagaimana? Orang yang sombong itu ciri-cirinya itu selalu merasa lebih baik dari yang lainnya. Berikutnya yang keras kepala nih adik-adik. Keras kepala itu
itu ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Lalu ada sifat yang rendah hati. Rendah hati itu selalu menghargai orang lain, tidak sombong. Nah, itu adik-adik. Lalu ada humoris sifatnya. Nah, humoris itu artinya senang membuat suasana itu riang dan penuh tawa. Nah, ini ada beberapa sifat ya, ada sopan, sombong, keras kepala, rendah hati, humoris, dan sebenarnya masih banyak sekali sifat-sifat manusia. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat tergantung terhadap kegiatan komunikasi? Tentunya dapat tergantung berpengaruh ya terhadap kegiatan komunikasi adik-adik. Karena apa? Ya karena sifat orang masing-masing berbeda dalam menanggapi suatu masalah. Nah, sekarang coba amati 5 orang temanmu. Lalu kamu temukan nih apa sih sifat-sifat mereka. Nah, Kak Citra di sini punya contohnya. Ini hanya contoh ya adik-adik ya. Kalian bisa mengamati teman-teman kalian. Misalnya namanya Agus, sifatnya keras kepala, kebiasaannya misalnya usil. Namanya Wiwin, sifatnya pemalu dan kebiasaannya sering menangis ya misalnya. Lalu ada nama temanku Gatot misalnya. Oh, dia sifatnya sombong dan kebiasaannya sering marah. Lalu teman-teman kalian yang lain, coba selain sifat-sifat yang tidak baik, kamu juga tuliskan sifat-sifat yang baik dari teman-temanmu juga ya. Jangan hanya sifat-sifat yang tidak baik. Ini sebagai contohnya adik-adik. Nah, diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi itu terjadi masalah? Nah, biasanya dalam komunikasi karena beda sifat itu ada masalah ya. Kadangkala saat berkomunikasi itu terjadi pertengkaran. Nah, dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman kita itu telah menjaga persatuan loh adik-adik, yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nah, kalau adik-adik sudah mengetahui sifat teman-teman kalian, kalian akan belajar memahami sifat-sifat mereka. Nah, dengan memahami sifat dan kebiasaan mereka itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu menjaga persatuan Indonesia. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.